Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saya Jovano Endristiandi dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan IPA Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep tauhid dalam Islam dan peristiwa-peristiwa sejarah yang melatar belakanginya. Dahulu kala di kota Mekah, sebelum Rasulullah SAW lahir, ada banyak sekali agama-agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di kota Mekah. Agama-agama tersebut seperti Majusi, Nasrani, dan Yahudi. Ada juga keyakinan seperti animisme, dinamisme, dan politisme. Animisme sendiri yaitu di mana mereka percaya dengan roh-roh gaib. Sementara dinamisme, mereka percaya bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan. Sementara politisme sendiri yaitu di mana mereka percaya bahwa Tuhan itu ada banyak. Politisme sendiri dapat dibuktikan dengan adanya banyak berhala yang ada di kota Mekah pada waktu itu. Orang-orang di kota Mekah ini sangat mempercayai dan sudah terbiasa dengan keyakinan politismenya, karena mereka percaya bahwa semakin banyak Tuhan yang mereka sembah, semakin mudah pula pertolongan yang akan mereka dapatkan. Namun di antara mereka-mereka yang berkeyakinan politisme ini, ada juga kaum-kaum yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu hanya ada satu. Kaum ini disebut dengan kaum monotis atau monotisme. Orang yang ada di dalam kaum monotisme ini, salah satunya yaitu Siti Khadijah yang nanti menjadi istri dari Rasulullah SAW. Kaum monotis ini berkeyakinan bahwa Tuhan itu hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Semenjak Rasulullah SAW datang membawa risalah Islamiyahnya, kepercayaan yang ada di masyarakat di kota Mekah ini mulai goyah. Nabi merupakan seorang utusan Allah yang tugasnya mengenal dan mengajak dengan cara yang sangat menyenangkan dan sangat indah supaya masyarakat di kota Mekah lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Rasulullah SAW mendapat perlakuan yang sangat tidak menyenangkan dari penduduk yang ada di kota Mekah. Beliau dicaci maki oleh penduduk yang ada di kota Mekah pada waktu itu. Namun Rasulullah SAW tidak pernah membalas perlakuan yang dilakukan oleh penduduk yang ada di kota Mekah tersebut, karena beliau mempunyai sifat lembut dan penyayang. Pada suatu saat, para penduduk Mekah sangat terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena pada saat itu Rasulullah seperti menyembah ke arah Ka'bah. Para penduduk yang ada di kota Mekah penasaran dan ingin tahu bagaimana wujud dari Tuhan Rasulullah SAW. Para penduduk yang ada di kota tersebut langsung menanyakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, bagaimanakah wujud dari Tuhanmu itu? Aku sangat ingin tahu. Apakah berbentuk seperti emas, batu, perak, seperti Tuhan kami?" Namun pada saat itu Rasulullah tidak langsung menjawab pertanyaan dari orang-orang tersebut. Beliau lebih baik menunggu wahyu yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benar, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyunya lewat malaikat Jibril. "Wahai Muhammad, katakan kepada mereka yang bertanya, bagaimana Tuhanmu itu? Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Allah itu mempunyai sifat ahad, yaitu Allah itu Esa." Dengan adanya firman Allah tersebut, dapat disimpulkan adanya suatu penegasan kepada para penduduk Mekah dan menjadi pedoman bagi kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Esa. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat ahad, yaitu Esa, berbeda dengan Tuhan mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala setelah itu menegaskan kembali kepada orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Allah menegaskan pada ayat berikutnya, yaitu Allahu Somad, Allah itu tempat bergantung juga. Yang ketiga, Allah menegaskan kembali sifat-sifatnya, yaitu Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan juga. Dan ayat yang keempat, Allah juga menegaskan kembali sifat-sifatnya, khususnya kepada orang kafir Mekah, bahwa dia tidak seperti Tuhan mereka yang berbentuk. Tuhan mereka itu berbentuk seperti batu, berhala, dan lain-lain. Ayat yang keempat menegaskan bahwa Allah itu
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak menyerupai siapapun. Maka ayat-ayat di atas jika ditelaah satu persatu maka jelas menegaskan bahwa yang pertama, Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Yang kedua, Allahu somad, Allah itu juga tempat bergantung. Dan yang ketiga, lam yalid walam yulad, Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan juga. Dan yang terakhir yaitu walam yaqul lahu kufuwan ahad, Allah itu tidak menyerupai siapapun. Setelah surah ini turun, timbul pertanyaan mengapa surah ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Padahal jika kita berkaca pada surat-surat lainnya, mayoritas namanya itu ada di dalam ayat-ayatnya. Mengapa Al-Ikhlas tidak demikian? Menurut Nabi Muhammad SAW, karena Al-Ikhlas itu mempunyai arti bersih, murni. Hal ini menjelaskan bahwa surat ini menerangkan kembali sifat-sifat Allah, yaitu yang pertama yang tadi, Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Yang kedua, Allahu somad, Allah itu tempat bergantung juga. Lam yalid walam yulad, Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanak juga. Dan walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah itu tidak menyerupai siapapun. Penegasan sifat-sifat Allah ini juga berfungsi untuk membersihkan atau memurnikan keyakinan yang ada dahulu sebelum Islam bahwa Tuhan itu banyak, Tuhan itu lawan dari sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita telaah dan kita kaji ulang bersama-sama, surah Al-Ikhlas ini mempunyai 47 huruf dan uniknya hanya ada satu huruf yang memiliki tanda baca kasroh, yaitu lam pada ayat lam yalid walam yulad. Menurut para ulama, jika kita hitung dengan jumlah 47 huruf tersebut dikurangi dengan satu huruf kasroh pada ayat lam yalid walam yulad tersebut akan menghasilkan nilai 46. Nilai 46 ini jika kita bagi dengan 2 bernilai yaitu 23. Dan menurut para ulama dan ahli biologi, nilai tersebut sama dengan jumlah kromosom yang ada pada manusia. Subhanallah. Karena itu teman-teman dan saudara semuanya, melalui ceramah sedikit pada hari ini, marilah kita senantiasa untuk mempercayai, meneguhkan hati dan juga mengamalkan nilai-nilai konsep tauhid dalam Islam dan juga dalam surah Al-Ikhlas ini. Melalui hal ini akan menjadikan kita semakin takwa dan semakin sering membaca surah Al-Ikhlas sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga semakin meneguhkan hati kita bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat tertentu, yaitu Allah itu esa, Allah itu tempat bergantung juga bagi kita, Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan juga, dan yang terakhir Allah itu tidak menyerupai siapapun. Nah, itu dia sedikit penjelasan dan beberapa peristiwa-peristiwa sejarah yang mengenai konsep tauhid dalam Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan juga menjadikan kita sebagai manusia beriman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.